Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak gulai cincang ala warung Padang yang sangat enak banget, gurih, sedap. Pokoknya bumbunya ini medok banget ya. Cocok buat menu harian, acara keluarga, menu lebaran, atau untuk jualan lauk matang ini juga sangat boleh banget ya. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging yang sudah direbus, kurang lebihnya ini ada 1 kilo ya. Tapi ini tidak daging murni teman-teman, ini terdiri dari daging, dedelan, kemudian ada jeroan dan juga ada kikil ya. Tapi ini kikil yang saya gunakan, kikil bagian kepala sapi ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Teman-teman juga boleh menggunakan sengkel atau jenis daging sapi yang lainnya ya, silahkan saja disesuaikan selera atau bahan yang ada. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang saya siapkan untuk bumbu cemplungnya. Ini ada 3 batang serai. Serainya cukup digeprek-geprek aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian boleh juga ditali simpul, atau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, silahkan saja. Kemudian juga ada daun salam, ini saya menggunakan 5 lembar, boleh lebih sesuaikan selera. Kemudian ada daun jeruk, ini lumayan agak banyak ya saya pakainya ya teman-teman, dan ini nanti akan saya sobek-sobek. Kemudian ada jahe, ini jahenya dibelah kemudian digeprek ya teman-teman, ini biar nggak loncat kemana-mana, kalau sudah dibelah baru digeprek. Kemudian ada lengkuas, ini lengkuasnya saya pakai agak banyak, kemudian dibelah jadi 2 seperti ini, baru kita geprek-geprek aja seperti ini ya teman-teman, biar nggak loncat-loncat kita belah dulu. Dan ini bumbu cemplungnya sudah siap ya. Sekarang kita beralih untuk menyiapkan bumbu halusnya. Ini ada cabai yang sudah direbus, saya menggunakan 3 macam. Ada cabai merah besar, ini saya gunakan sedikit saja untuk cabai merah besarnya. Kemudian ada cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah. Kemudian juga ada bawang putih, ini saya menggunakan cukup banyak bawang putihnya ya. Ini bawang putih kalau bisa gunakan yang cutting ya teman-teman, kalau cutting itu lebih tajam ya, lebih sedap lagi ya teman-teman. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada bawang merah, untuk bawang merahnya ini hampir sama jumlahnya dengan bawang putih, ini sama ya, diiris kecil-kecil sebelum dihaluskan, kemudian sisihkan. Lanjut kita gunakan kunyit ya, ini kunyitnya sekitar 2 cm. Ini sudah saya bakar terlebih dahulu teman-teman. Kemudian ada kemiri, ini kemirinya saya sangrai terlebih dahulu ya, kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan untuk bumbu rempahnya. Di sini saya menggunakan banyak rempah ya teman-teman. Ada jintan, kemudian ada bunga lawang, ada pala, kayu manis, cabai jawa, kemudian cengkeh, kapulaga, ketumbar, dan juga lada. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, nanti tinggal screenshot aja ya, saya akan tuliskan di sana. Kemudian untuk rempahnya ini akan saya grinder atau saya haluskan tersendiri ya teman-teman. Kalau yang bumbu halus yang tadi dihaluskan tersendiri, kemudian yang bumbu rempahnya ini dihaluskan sendiri, nanti kalau sudah dihaluskan bisa kita campur. Nah, ini untuk bumbu yang sudah dihaluskan saya akan campur dengan rempah yang sudah dihaluskan. Kita campur aja di sini, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, setelah bumbunya tercampur, selanjutnya siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya saja, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan semua, kemudian ditumis bumbunya ini sampai benar-benar matang ya. Untuk menumis bumbu ini kita gunakan api yang kecil saja biar minyaknya bisa keluar dan matangnya bisa merata. Ini terus diaduk ya teman-teman, jangan sampai bawahnya gosong.
kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya. Sebelumnya kita masukkan dulu rempah-rempahnya. Ini daun jeruknya kita sobek atau kita remet ya. Kemudian masukkan lengkuas, jahe, serai, daun salam, kita masukkan semua. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya berubah warna seperti ini. Ini beneran sudah matang, aromanya sudah wangi banget. Kemudian masukkan daging yang sudah direbus ya. Kemudian dicampur atau diaduk-aduk sampai semua dagingnya ini terbalut oleh bumbu. Aduk sampai rata ya teman-teman. Dan ini masih menggunakan api kecil ya. Kita gunakan api kecil dulu. Kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan air atau menggunakan air kaldu ya. Ini saya gunakan air kaldu teman-teman, sisa rebusan dari dagingnya. Ini tadi saya simpan 1 mangkok ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ini apinya sudah mulai dibesarkan ya teman-teman. Kita besarkan apinya dan kita masak sampai benar-benar meresap bumbunya. Kalau sudah meresap bumbunya, bisa kita tambahkan santan. Ini saya gunakan santan encer dulu ya. Kemudian diaduk-aduk. Oke, selanjutnya ini sudah mendidih teman-teman. Ini akan saya tambahkan santan kentalnya ya. Kita masukkan santan kentalnya. Kemudian diaduk-aduk. Kalau santan sudah masuk, ini harus sering kita aduk-aduk biar santannya tidak pecah. Oke, saya bumbuin dulu garam. Kemudian juga ada kaldu jamur atau bisa diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan cabai rawit yang utuh ya. Kemudian dimasak kembali sampai benar-benar kuahnya mendidih, matang tanak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Sebelum kuahnya mendidih, ini saya tambahkan bawang goreng terlebih dahulu biar makin sedap ya. Kalau teman-teman tidak ada bawang goreng bisa di skip ya, tapi saran saya lebih baik tambahkan bawang goreng biar lebih mantap rasanya. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mendidih ya, dan rasanya juga sudah pas. Ini kita masak sampai benar-benar tanak ya, biar tidak cepat basi. Dan ini sudah mendidih tanak teman-teman. Sekarang kita akan matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Ini kuahnya kental ya teman-teman, aromanya juga sangat harum banget, rempahnya juga berasa. Ini beneran sangat enak banget, sedap, gurih, medok banget ya. Dan dagingnya ini juga empuk ya teman-teman. Dan yang terakhir biar makin mantap dan tampilannya cantik, ini saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya. Dan inilah hasilnya, gulai cincang ala warung Padang sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih ataupun lontong. Ini sangat enak banget ya, ini beneran sangat gurih, sedap, medok banget bumbunya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama, siapkan ayam kampungnya. Ini saya menggunakan 1 ekor, sudah saya potong. Ini saya potong 1 ekor tuh menjadi 14 bagian. Ini sudah saya cuci bersih, saya gunakan jeruk nipis. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis, bisa diganti dengan garam ya. Kemudian dibilas. Tambahkan serai dan juga jahe. Tambahkan air, ini dikira-kira saja airnya. Pokoknya ayamnya ini harus kecelup ya teman-teman. Kemudian tutup dan nyalakan kompornya. Rebus ayamnya sampai empuk. Silahkan gunakan teknik yang teman-teman tahu. Kalau teknik saya, ini saya rebus pagi hari. Setelah mendidih selama 10 menit saya matikan. Kemudian sore saya rebus kembali. Setelah 10 menit saya matikan. Baru besok paginya saya masak ya teman-teman, saya bumbuin. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah empuk. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya.
dari bumbu yang akan dihaluskan dan bumbu yang tinggal dicemplungkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan bawang putih agak sedikit banyak dari bawang merahnya. Ini saya gunakan 14 siung, bawang merahnya itu 13 siung. Kemudian ada 6 butir kemiri. Ini ada ketumbar utuh, saya gunakan 1 sendok makan munjung, kemudian setengah sendok makan jintan, 1 sendok teh lada bubuk, 1 senti kunyit, 2 senti kayu manis, 2 keping bunga lawang, 3 buah kapulaga, dan ini ada pala sedikit saja ya teman-teman, dan 2 bungkus kaldu jamur. Kemudian cabai, ini saya menggunakan ada 4 macam cabai. Ada cabai merah besar, ini saya gunakan 2 buah. Kemudian juga cabai merah keriting 10 buah, kemudian cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Ini disesuaikan selera saja ya untuk tingkat kepedasannya. Dan ini cabenya sudah saya rebus biar nanti warnanya juga cantik dan baunya tidak langu. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan daun salam 3 lembar, 2 batang serai, 1 ruas lengkuas, 5 lembar daun jeruk, dan juga 1 lembar daun kunyit. Ini daun kunyitnya sudah saya potong-potong. Dan ini semua sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian ada garam dan juga santan. Ini santannya saya gunakan 600 ml dari kelapa segar ya. Kalau santannya mau menggunakan santan instan juga silahkan ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing saja. Oke, sekarang siapkan blender. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan blender karena ini cukup banyak ya, jadi saya nggak sanggup untuk mengulek. Tapi kalau teman-teman mau diulek ya silahkan. Katanya sih kalau diulek katanya lebih enak ya, tapi kalau menurut saya sih yang penting cara penumisan bumbunya yang benar, pasti rasanya juga sangat enak. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan, teksturnya tuh sangat halus seperti ini. Selanjutnya akan saya tumis. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam minyak yang panas dan tumis bumbunya ini sampai berubah warna dan juga baunya harum. Lalu tambahkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, kemudian ada serai, daun jeruk. Ini seperti biasa ya, saya sobek dulu. Kemudian ada daun kunyit dan tumis kembali. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang ya, warnanya juga sudah cantik seperti ini. Ini baunya juga sudah sangat harum. Sekarang kita beralih ke ayam. Ini ayamnya juga sudah empuk ya teman-teman. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Masukkan semua. Ini sisa-sisanya diberi air ya teman-teman, sayang banget kalau kebuang. Lalu aduk sampai tercampur rata bumbunya sambil terus direbus. Untuk kaldunya ini saya tetap menggunakan rebusan dari ayamnya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata bumbunya. Selanjutnya akan saya tambahkan santan. Ini santannya dimasukkan semua. Untuk kuahnya itu disesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Kalau teman-teman kuahnya mau yang lebih banyak ya ditambahkan lagi santannya. Tambahkan garam. Ini saya kasih 1 sendok teh dulu. Kemudian 2 bungkus kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau santan sudah masuk seperti ini harus sering diaduk ya, biar tidak pecah santannya. Ini akan saya cicipin dulu. Masih kurang asin, saya tambahkan lagi setengah sendok teh munjung ya. Untuk garam itu disesuaikan selera masing-masing teman-teman, karena tingkat keasinan garam juga berbeda ya, setiap merek pasti berbeda. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng biar aromanya lebih harum. Jadi sebelum mendidih semua itu bawang gorengnya dimasukkan. Setelah rasanya pas dan juga sudah mendidih, bisa kita matikan kompornya.
Dan ini hasilnya ya teman-teman, yang sudah matang. Ini sudah saya matikan kompornya dan saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya plating, saya sajikan untuk makan. Warnanya sangat cantik sekali ya teman-teman, dan ini dagingnya itu sangat empuk ya, tanpa menggunakan presto. Kalau menggunakan presto rasanya pastinya berbeda ya, lebih enak kalau direbus manual. Oke teman-teman, gulai ayam kampung sudah siap untuk disajikan. Warnanya sangat cantik dan ini aromanya juga sangat enak banget, harum. Pokoknya rasanya juga gurih, agak sedikit pedas, enak banget. Sangat cocok dinikmati bersama keluarga di hari spesial. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 1 ekor mentok. Saya menggunakan mentok yang betina karena mentok yang betina ini lebih gurih ya kalau menurut saya. Dan ini tadi sebelum dipotong-potong dibakar terlebih dahulu untuk mengurangi bulu halusnya. Dan ini saya potong agak besar-besar teman-teman, karena nanti juga mimpes ya, karena ini kan juga mau dimasak santan, jadi agak besar-besar seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan mentok yang jantan juga boleh ya, silahkan. Selanjutnya mentoknya akan saya rebus terlebih dahulu, ini untuk mengurangi bau amis dan juga mengurangi lemak pada mentoknya. Jadi nanti kalau dimasak rasanya lebih enak pastinya, dan aromanya tidak amis. Ini direbus kurang lebih 5-10 menit aja ya, tidak terlalu lama. Kita tutup dulu, ini ditutup agak sedikit terbuka seperti ini biar nggak tumpah airnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini airnya sangat kotor sekali, jadi ini nanti air kaldunya tidak saya pakai ya rebusan pertama, yang saya pakai nanti rebusan yang kedua. Sekarang saya akan angkat dulu mentoknya. Setelah daging mentoknya diangkat semua, kita buang airnya dan kita ganti dengan menggunakan air yang bersih. Kemudian masukkan semua daging mentok yang sudah direbus tadi, kita masukkan semua, dan ini akan kita rebus kembali sampai mentoknya benar-benar empuk ya. Dan untuk merebus mentoknya ini airnya harus melebihi mentok ya teman-teman. Ini saya tambahkan dulu. Kemudian masukkan 2 batang serai, 2 ruas jahe yang sudah dimemarkan biar aromanya harum dan tidak amis. Kemudian ditutup, rebus sampai mentoknya empuk. Untuk teknik perebusan teman-teman bisa menggunakan metode 5-37 atau direbus dengan api kecil dengan waktu yang cukup lama, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, sambil menunggu mentoknya matang dan empuk, kita akan siapkan bumbunya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya, dan ini cabenya sudah saya rebus. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit yang merah biar pedas ya. Ini saya bikin gulai yang pedas teman-teman, dan warnanya sangat cantik sekali nanti. Kemudian saya juga menggunakan rempah-rempahnya. Di sini saya menggunakan lada butiran, ketumbar butiran, kemudian ada pala. Pala ini wajib ada ya teman-teman. Kemudian ada bunga lawang, ini saya menggunakan setengah, dan sedikit kayu manis, kemudian kapulaga dan juga jintan. Ini nanti akan dihaluskan ya, tapi tidak semua bumbunya dihaluskan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya di sini saya menggunakan daun kunyit ya teman-teman. Kalau membuat gulai itu daun kunyit perlu ada ya. Kemudian ada daun salam, daun jeruk, jahe dan juga lengkuas. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan banyak ya bawang putihnya karena saya membuat gulainya ini 1 ekor mentok, jadinya banyak ya teman-teman. Nanti 1 panci itu hampir penuh ya. Kemudian bawang merah ini juga saya pakainya banyak, diiris kecil-kecil ya sebelum dihaluskan. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender atau mau diulek juga boleh, sesuai selera aja ya teman-teman. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada kemiri, ini saya menggunakan 6 butir teman-teman. Ini belum disangrai ya, kalau teman-teman mau menggunakan kemirinya disangrai dulu juga boleh, silahkan. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai 2 cm. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ini ya teman-teman, untuk rempahnya ini yang tidak saya haluskan, kayu manis, kapulaga dan juga bunga lawang.
yang lainnya kita masukkan ke dalam blender semua. Kemudian masukkan cabai juga. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan dulu. Setelah bumbunya dihaluskan, kita bisa tumis ya. Ini boleh ditambahkan dengan sedikit minyak lagi, boleh enggak ya, terserah teman-teman. Ini tadi saya tambahkan minyak lagi teman-teman, biar matangnya bisa merata dan juga bisa cantik warnanya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan dulu kayu manis, bunga lawang, kapulaga, kemudian masukkan juga bumbu cemplungnya, daun salam, daun kunyit, daun jeruk, lengkuas, dan juga jahe. Di sini tidak saya tambahkan daun serai lagi ya teman-teman, karena tadi sudah pakai serai ya, sudah cukup ya 2 batang. Masak sampai bumbunya benar-benar matang, dan ini bumbunya sudah matang, warnanya sudah coklat kemerahan seperti ini. Lanjut kita akan masukkan ke dalam rebusan mentok ya. Ini mentoknya sudah matang, sudah empuk ya teman-teman, dan airnya juga sudah menyusut. Kita masukkan semua bumbunya, dan ini saya koretin ya, sayang banget masih ada sisa sedikit. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Ini warnanya sudah kelihatan cantik, dan ini aromanya sudah harum banget teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan santan ya. Saya menggunakan 2 bungkus santan instan, ukurannya 65 ml per bungkusnya. Atau teman-teman boleh menggunakan santan segar ya, disesuaikan selera aja. Karena ini saya nggak ada stok santan segar, jadi saya pakai santan instan saja, nggak apa-apa ya teman-teman. Rasanya juga sangat enak banget. Kalau santan sudah masuk, kita aduk-aduk terus ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Dan ini saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, atau bisa diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata, dan masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan ini saya taburin dengan bawang goreng ya, kemudian diaduk-aduk, masak sebentar. Kalau sudah mendidih, sudah tanak kuahnya, bisa kita matikan kompornya. Dan lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Ini enggak kita masukkan semua ke dalam mangkok ya teman-teman, secukup mangkoknya aja ya. Oke, sekarang saya akan tambahkan kuahnya juga. Ini warnanya sangat menggoda selera banget ya, warnanya kuning kemerahan seperti ini, benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Selain penampilannya yang cantik, ini rasa kuahnya benar-benar sedap, gurih, pedes, sangat cocok banget buat teman makan nasi putih, lontong, ketupat, untuk menu harian, untuk menu lebaran, atau untuk acara spesial. Ini sangat cocok banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka ya, karena cara membuatnya juga sangat mudah, rasanya yang pasti teman-teman gak bakalan kecewa. Ini beneran sangat enak banget. Pada video kali ini saya akan memasak gulai tunjang atau gulai kikil kaki sapi yang sangat enak dan juga simpel bumbunya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih. Selanjutnya akan saya rebus kikil kaki sapinya. Untuk rebusan yang pertama, airnya akan saya buang ya, dan ini akan saya rebus sampai setengah matang. Kita tutup biar cepat matang. Sambil menunggu kikilnya nih setengah matang, kita bisa siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya menggunakan cabai merah keriting, kemudian ada kunyit yang sudah dibakar, kemiri. Ini kemiri bisa disangrai terlebih dulu, bisa tidak ya. Kemudian bawang merah dan juga bawang putih. Ini nanti akan saya haluskan. Sebelum dihaluskan, bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman. Cabai dipotong-potong, kemudian juga bawang putih. Untuk jumlah bawang putih ini bisa disesuaikan selera, mau banyak bawang putihnya atau mau banyak bawang merahnya silahkan ya. Ini bawang merahnya juga sama dipotong-potong, kemirinya juga. Kalau menggunakan kemiri yang belahan juga nggak perlu dipotong lagi ya teman-teman.
Oke, setelah semuanya dipotong-potong, kita siapkan bumbu rempahnya. Ini saya menggunakan kapulaga, ada pala, bunga lawang, cengkeh, kayu manis, jintan, lada, dan juga ketumbar. Ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau mau rasa rempahnya itu terasa banget, bisa ditambahkan jumlahnya. Kemudian ini saya haluskan menggunakan blender ya. Kalau mau dihaluskan dengan ulekan atau ditumbuk juga boleh ya, silahkan saja. Oke, setelah semuanya masuk, ini ada bumbu yang saya sisihkan ya, tidak saya haluskan. Ada kayu manis, kemudian bunga lawang, dan juga kapulaga. Selanjutnya tambahkan air ataupun minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Ini saya tambahkan minyak goreng. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ini ada 2 batang serai, ini digeprek ya atau dimemarkan seperti ini. Kemudian diikat biar tidak panjang ya. Kemudian juga ada jahe, ini kurang lebih 2 cm, dimemarkan juga. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebih ada 4 cm ya. Kemudian juga ada daun salam, ini saya menggunakan 4 lembar. Kemudian ada daun jeruk ya, ini agak banyak daun jeruknya. Oke teman-teman, ini kikirnya sudah setengah matang. Ini akan saya angkat. Dan ini nanti airnya akan saya buang ya. Airnya tidak saya pakai. Kemudian kita ganti dengan air yang bersih. Kita tutup biar airnya cepat mendidih. Setelah airnya mendidih, kita bisa masukkan bumbu cemplungnya. Ada serai, daun salam, lengkuas, jahe, kemudian daun jeruk, ini diremas-remas gini biar aromanya lebih keluar. Kemudian ada kayu manis, kapulaga, dan juga bunga lawang. Masukkan juga kikil yang sudah direbus setengah matang tadi ya. Oke, sekarang kita akan rebus sampai kikilnya matang dan benar-benar empuk. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini karena tadi sudah dihaluskan menggunakan minyak goreng, ini saya tumis tanpa menggunakan minyak goreng. Ini ditumis bumbunya sampai harum, berubah warna, dan juga matang ya. Nah, ini bumbunya sudah berubah warna, aromanya juga sudah kecium ya, harumnya. Dan ini bumbunya juga sudah matang. Kalau bumbunya sudah matang seperti ini, sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke rebusan kikil. Ini rebusan kikilnya sudah matang ya teman-teman, dan airnya juga sudah mulai menyusut. Kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Ini diaduk sampai tercampur rata. Dan ini direbus sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah meresap, sekarang bisa kita tambahkan garam, kaldu jamur, bisa ditambah dengan sedikit gula pasir kalau suka ya. Kemudian tambahkan santan. Untuk jumlah santan bisa disesuaikan selera masing-masing. Untuk santan saran saya jangan terlalu kental ya, nanti kuahnya kental enak ya jadinya. Gunakan setengah butir dari kelapa saja biar tidak terlalu kental dan enak ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka kental, silahkan gunakan 1 butir kelapa. Kemudian ini saya tambahkan bawang goreng biar aromanya dan rasanya lebih sedap ya. Kemudian aduk-aduk biar santannya tidak pecah.
dan dimasak sampai benar-benar tanak ya. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita tambahkan lagi bawang goreng di atasnya dan matikan kompornya. Pindah ke mangkok saji. Wah, aromanya sangat menggugah selera sekali, warnanya juga ya. Dan ini sangat empuk ya teman-teman, kikilnya tuh. Oke teman-teman, gulai tunjang atau gulai kikil kaki sapi sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih, sambal hijau, lalapan, boleh timun, boleh rebusan daun singkong. Ini sangat enak banget. Kuahnya itu gurih ya, enak banget pokoknya, dan kikilnya ini sangat lembut banget. Silahkan nanti dicobain ya, resepnya sangat mudah, simpel, dan cara membuatnya juga nggak ribet ya. Ini kalau beli di rumah makan Padang mahal ya teman-teman. Kalau bisa buat sendiri, kenapa tidak kita buat sendiri ya. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 ikat pakis. Kalau di tempat saya itu pakisnya seperti ini teman-teman. Jadi bukan yang kuncup-kuncup gitu ya. Jadi pakisnya itu ada yang sebagian sudah tua. Di sini mungkin karena jauh dari pegunungan, jadi yang dijual seperti ini ya. Sekarang akan saya potong-potong. Ini bagian yang pangkalnya ada yang saya buang ya, karena ada yang sudah tua. Kita ambil bagian yang masih muda-muda saja. Setelah dipotong-potong, kita bisa masukkan ke dalam baskom. Dan selanjutnya akan saya cuci dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada tahu putih yang sudah saya goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini, dan kita sisihkan. Untuk bumbunya ini ada jintan, ada pala, kayu manis, lada, ketumbar, kemiri sudah disangrai, dan juga kunyit yang sudah disangrai, cengkeh, kapulaga. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya teman-teman. Ini saya haluskan menggunakan blender atau menggunakan ulekan boleh ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah kita masukkan. Ini sudah saya potong-potong ya. Kemudian rempahnya juga dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan air ataupun minyak goreng ya. Kemudian dihaluskan sampai benar-benar halus bumbunya. Setelah bumbu dihaluskan, kita bisa tumis. Ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya, nggak usah terlalu banyak, nanti biar kuahnya tidak terlalu berminyak. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna dan aromanya harum ya. Sekarang saya tambahkan dulu lengkuas, serai 1 batang yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek ya. Kemudian ditumis kembali bersama bumbu-bumbunya ini sampai berubah warna seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya sudah harum banget. Ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita bisa masukkan daun pakisnya atau sayuran pakis. Ini bisa diaduk-aduk dulu. Kemudian tambahkan air. Kemudian aduk kembali sambil terus dimasak ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu. Ini dimasak sampai daun pakisnya matang. Kalau daun pakisnya sudah matang, sudah empuk, bisa ditambahkan dengan santan. Bisa menggunakan santan segar ataupun bisa menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan cabai rawit merah yang masih utuh. Kalau mau kuahnya lebih pedas, cabai rawitnya boleh dihaluskan ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan apa saja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman.
Dan yang terakhir ini saya tambahkan bawang goreng ya, biar aromanya lebih sedap, rasanya juga lebih mantap lagi. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Oke, setelah rasanya sudah pas dan ini sayurannya sudah matang semua, sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya ya. Oke, sekarang saya pindah ke mangkok. Ini akan saya hidangkan di meja makan ya. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sedap ya. Saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Oke teman-teman, sayur, gulai pakis dan tahu sudah siap dihidangkan. Ini akan saya cobain ya. Saya makan dengan nasi putih. Ini dimakan dengan ketupat ataupun lontong juga sangat cocok banget ya. Dan saya tambahkan juga lauknya, telur dadar. Udah gini aja sudah sangat enak banget ya. Ini bisa buat menu tanggal tua ataupun menu tanggal muda juga sangat cocok banget. Rasanya benar-benar sangat sedap. Ini tidak enak juga, pokoknya enak ya. Pedasnya juga pas ya, tidak terlalu pedas. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sangat mudah untuk didapat ya. Di pasar-pasar juga ada, di supermarket juga ada. Yang pertama kita akan merebus telurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya menggunakan 8 butir telur karena saya masaknya porsi sedikit ya. Dan ini saya tambahkan cuka, dan saya tambahkan juga garam ya, sedikit aja. Tapi kalau teman-teman mau tidak pakai cuka atau garam juga boleh. Direbus sampai matang. Kalau telurnya sudah matang, lanjut kita goreng ya. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Kalau menggoreng telur, mau telurnya berkulit, harus dengan menggunakan minyak yang panas. Oke, kita balik. Nah, warnanya cantik seperti ini ya teman-teman, kuning keemasan seperti ini. Dan ini nanti kalau di sayur tidak mudah hancur ya. Oke, sekarang kita sisihkan, dan ini tadi ketinggalan 1 teman-teman telurnya. Harusnya jumlahnya 8 tadi yang saya goreng, yang pertama baru 7. Oke, lanjut kita siapkan untuk bahan yang kedua. Ini saya menggunakan buncis. Ini sudah saya potong bagian ujung-ujungnya ya teman-teman, dan bagian sampingnya juga sudah saya bersihkan. Kemudian saya belah menjadi 2 bagian seperti ini, tapi nggak sampai putus ya. Kemudian kita potong. Jadi ini biar buncisnya lebih cepat matang ya. Tapi kalau mau langsung potong juga boleh ya, silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini saya siapkan dulu serai ya, dimemarkan, kemudian ditali seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan lengkuas, kurang lebihnya ini 1 ruas. Boleh dikeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan, ada jahe sedikit aja ya jahenya. Kemudian ini saya tambahkan juga daun jeruk. Ini 1 lembar ya, tapi ukurannya besar, sudah saya sobek. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Oke, bumbu cemplungnya sudah siap, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. 7 siung bawang putih, ini diiris kecil-kecil sebelum kita haluskan. Nanti saya menghaluskan menggunakan blender ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyakan ya teman-teman. Ini sama ya, diiris kecil-kecil juga. Untuk bumbu nanti boleh diulek, boleh dihaluskan menggunakan blender ya, sesuai selera aja. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih 1,5 cm. Ini boleh dibakar dulu, boleh enggak. Kemudian ada 3 butir kemiri, boleh disangrai dulu, boleh tidak ya, nanti juga ditumis sampai matang bumbunya. Kemudian ada bumbu-bumbu yang lainnya, ketumbar, saya menggunakan yang butiran. Kemudian ada lada butiran, ada bunga lawang, jintan, kemudian juga ada pala, ini saya pakai sedikit aja ya. Kemudian ada kapulaga, cengkeh, dan juga cabai. Ini ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Oke, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya dengan menggunakan blender. Oh ya teman-teman, untuk cabai itu tadi sudah saya rebus ya, biar baunya tidak langu dan bisa cepat matang nantinya. Oke, sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan.
Kemudian masukkan bumbu cemplungnya, daun salam, daun jeruk, jahe, lengkuas, serai. Kemudian kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum dan berubah warna pastinya ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang ya, warnanya sudah sangat cantik sekali dan aromanya juga sudah kemana-mana, sangat harum banget. Sekarang masukkan buncisnya, kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman, jangan langsung dikasih air ya, biar bau langu pada buncisnya ini hilang dulu ya. Nah ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya tambahkan air karena nanti saya menggunakan santannya santan instan, jadi ini airnya agak banyakan ya. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar, airnya sedikit aja ya. Oke, masak sampai sayurannya ini setengah matang dulu ya teman-teman. Kalau sayurannya sudah setengah matang, bisa kita masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Kita aduk sebentar. Sekarang saya tambahkan dengan santan instan 1 bungkus yang ukurannya 65 ml. Untuk merek bebas ya, silahkan saja mau pakai merek apa aja boleh. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, sekarang kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Masak sampai matang, kuahnya mendidih tanak, dan ini juga saya tambahkan bawang goreng ya, biar makin mantap, aromanya makin harum dan kuahnya makin sedap. Kalau sudah matang tanak, bisa kita matikan kompornya, lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya sangat harum banget teman-teman, dan kuahnya ini sedap banget, dan untuk tingkat kepedasannya ini pas ya, tidak terlalu pedas banget. Oke teman-teman, gulai, buncis, dan telur sudah siap untuk disajikan. Dinikmati bersama nasi putih atau ketupat, lontong, ini juga sangat cocok. Silahkan nanti dicoba ya. Ini sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Untuk variasi menu lebaran ini sangat oke banget ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah selalu support channel Risnadi DWD. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.